Assalamualaikum kawan, supaya Mimin semangat bikin video ini jangan lupa dibantu subscribe, like dan komen lalu di-share. Terima kasih atas dukungannya. Mimin doakan untuk kawan-kawan semoga panjang umur sehat selalu. Selamat menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Pernikahan Dadakan dengan CEO. Bab 401. Olivia masuk ke kamarnya dan menutup pintu. Dia bersandar di balik pintu dan mengelus wajahnya yang terasa panas. Dia juga tidak mengerti kenapa wajahnya harus berubah merah. Mungkin dia kesurupan ketika kemarin menemani sang kakak menangkap perselingkuhan. Sesaat kemudian Olivia langsung memutuskan untuk mandi karena nanti harus buat sarapan untuk Stefan. Dia teringat dengan Bilesti dan langsung menghubunginya. Ketika Bilesti menerima sambungan telepon, Olivia berkata, "Bilesti, nanti Bibi langsung bawa Russell ke toko aku aja. Nggak perlu pulang ke rumah." "Baik, gimana dengan kakak aku?" "Bersikap seperti nggak terjadi apa-apa. Katanya setelah sarapan dia harus bergegas ke kantor. Saya siapkan kopi buat dia karena kemarin nggak begitu tidur. Kopi bisa buat dia lebih semangat untuk lanjut kerja." Olivia merasa iba dengan sang kakak, tetapi dia tahu tidak memungkinkan bagi Odelina untuk cuti karena baru masuk beberapa hari saja. Bilang sama dia buat hati-hati di jalan. Baik, Olivia memutuskan sambungan telepon dan lanjut mandi. Ketika keluar dari dalam toilet, dia terbiasa duduk di depan meja rias untuk menyisir rambut. Tiba-tiba dia tersadar kalau ada yang kurang di meja riasnya. Di mana hiasan kepala yang dia gambar? Dia ingin belajar buat beberapa aksesoris untuk dijual di internet sehingga Olivia menggambar contohnya di kertas. Perempuan itu menghabiskan waktu selama 2 malam untuk menggambar aksesoris tersebut. Olivia mengambil sisir sambil mencari hasil gambarnya. Dia tetap tidak menemukannya sama sekali. Kok bisa hilang? Jelas-jelas aku letakkan di atas meja hias, nggak ada orang lain yang masuk ke kamar aku juga. Dia teringat dengan ucapan Stefan yang mengatakan kemarin dia tidak bisa dipanggil bangun sehingga lelaki itu yang menggendongnya naik. Stefan masuk ke kamarnya. Akan tetapi untuk apa dia mengambil gambar aksesoris tersebut? Stefan itu lelaki, dan tidak mungkin mengambil gambar tersebut yang bukan barang asli. Ditambah dia tidak mungkin mengenakan aksesoris rambut bukan. Tidak ada alasan bagi lelaki itu untuk mengambilnya. Bilesti juga ikut dia ke toko sejak datang bekerja. Meski malam harinya pulang ke rumah, Bilesti juga tidak mungkin menganggap hasil gambarnya sampah dan dibuang bukan. Olivia berpikir sesaat dan memutuskan untuk tidak menelepon Bilesti. Hanya sebuah gambar saja dan tidak perlu dia bertanya pada Bilesti di hari kedua perempuan itu bekerja. Dengan begitu maka akan membuat Bilesti salah paham. Paling-paling Olivia menghabiskan waktu 2 malam lagi dan menggambar ulang. Setelah itu dia memutuskan untuk menyiapkan sarapan. Kemarin Stefan tidak begitu tidur dan hari ini masih tetap harus bekerja. Olivia juga menyiapkan segelas kopi untuk lelaki itu. Di saat sepasang suami istri itu sedang sarapan, Olivia bertanya, "Pak Stefan, kemarin waktu kamu bawa aku ke kamar, ada lihat gambar di meja rias aku nggak?" Stefan mendongak dan menatapnya tanpa menjawabnya secara langsung. Lelaki itu sedang menunggu kelanjutan kalimat Olivia. "Aku merasa hasil buatan rajutan aku cukup sederhana, jadi aku berencana menambahkan barang di toko aku. Sesuatu yang berbau sejarah dan juga berhistori yang berbentuk hiasan kepala. Tapi aku jarang sekali buat barang seperti itu, jadi mulai gambar contoh dulu. Gambar yang aku maksud adalah gambar hiasan aksesoris itu. Aku ada lihat gambar itu, kamu menggambarkannya dengan sangat bagus. Mirip seperti barang asli yang difoto. Di mana gambarnya? Tadi aku baru sadar gambarnya hilang. Dibuang ke dalam aliran air." "Hah? Kok bisa?" tanya Olivia dengan terkejut. "Kemarin malam waktu aku gendong kamu ke kamar, kamu langsung muntah waktu baru berbaring. Kamu muntah sampai ke tangan aku dan secara refleks aku langsung ambil kertas buat membersihkan muntahan itu. Setelah itu aku baru sadar kalau kertas yang aku ambil tadi adalah hasil gambaran kamu. Karena takut kotor, makanya aku langsung buang di dalam kloset." Olivia terdiam mendengar penjelasan lelaki itu. Apakah dia kemarin malam muntah? Bab 402. Kenapa Olivia tidak ada bayangan sama sekali? Dia hanya minum 2 botol bir yang memang bisa membuat terlelap, tetapi dia jamin tidak akan muntah,
Tidak mungkin Olivia muntah karena kekenyangan bukan? Olivia sedikit curiga, tetapi tidak mungkin Stefan membohonginya karena sebuah gambar saja. Dia mengangguk dan memutuskan untuk tidak melanjutkan ucapannya lagi. Sebaiknya dia mengikuti ucapan sang kakak yang memintanya mengurangi alkohol. Mau dicari lagi? Memangnya kamu bisa menemukannya lagi? Yang ada sudah rusak dan nggak bisa dipakai lagi. Nggak apa-apa, aku buat yang baru saja. Stefan tampak bersalah dan berkata, aku nggak tahu gambar itu sangat penting buatmu. Aku benar-benar refleks dan mengambil kertas gambar kamu. Lain kali kalau kamu sudah selesai gambar, jangan letak di meja rias, terlalu dekat dengan ranjang, iya. Olivia berpikir kalau kejadian seperti ini tidak mungkin terjadi setiap hari. Dia juga tidak mungkin setiap hari minum alkohol. Pak Stefan, kamu nggak perlu merasa bersalah. Aku yang nggak simpan di tempat yang benar. Nggak apa-apa, aku gambar ulang saja. Kalau nggak aku beliin satu aksesoris sejenis buat jadiin contoh. Olivia mengibaskan tangannya dengan cepat dan berkata, nggak perlu, aku gambar sendiri saja. Stefan menyerah. Kenapa dulu dia bisa curiga Olivia menikah dengannya hanya karena uang? Mungkin karena neneknya yang setiap hari membicarakan perempuan itu, ditambah Olivia pernah menolong neneknya sehingga membuat Stefan merasa perempuan ini memanfaatkan niat nenek membalas budi untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu dia mencurigai Olivia dan salah paham pada perempuan itu. Bahkan Stefan juga membuat perjanjian konyol yang awalnya ingin digunakan untuk menyingkirkan Olivia, tetapi malah dirinya sendiri yang selalu melanggarnya. Teringat dengan kemarin malam dia melenyapkan kontrak tersebut, perasaan Stefan terasa sangat senang sambil makan sarapan yang disiapkan istrinya. Batu besar di dalam hatinya akhirnya sudah terangkat. Dia sudah tidak ada tekanan lagi selanjutnya. Setelah menghabiskan sarapannya, Olivia membereskan semua peralatan makan. Stefan membawa cangkir kopi yang disiapkan oleh Olivia untuknya ke arah balkon. Dia duduk di atas ayunan sambil menikmati kopinya. Dia merasa kopi instan ini merupakan kopi paling nikmat yang pernah dirinya minum selama ini. Olivia mengenakan baju lengan panjang hari ini. Pandangan Stefan tertuju pada perempuan di jalanan yang sedang mengenakan baju terusan. Tiba-tiba dia merasa sepertinya jarang melihat Olivia mengenakan terusan. Mendadak Stefan ingin melihat perempuan itu mengenakan gaun, pasti akan sangat cantik. Aku pikir kamu sudah berangkat ke Ria. Olivia yang selesai mencuci piring terbiasa keluar ke balkon untuk menikmati bunga-bunga. Dia menemukan Stefan yang duduk di ayunan sambil menyesap kopinya. Sambil tertawa dia berkata, kamu merasa pilihan yang tepat membeli ayunan ini bukan? Iya, lumayan nyaman. Olivia ikut duduk sambil menatap bunga-bunga yang ada di rak sambil berkata, yang paling penting karena balkonnya cukup luas. Kalau kecil, pasti dengan adanya pot bunga saja merasa sangat menghabiskan tempat. Kamu cocok dengan kopinya. Lumayan, yang penting fungsinya sama. Olivia menyandarkan punggungnya di ayunan dan berkata, tadi aku baru pesan mesin kopi dan biji kopi. Lain kali kamu nggak perlu minum kopi instan lagi. Aku merasa bersalah dengan identitas kamu. Ini pertama kalinya aku minum kopi instan, ujar Stefan dengan jujur. Aku juga tebak begitu, hari ini kamu paksakan dirimu dulu. Stefan bekerja di perusahaan besar yang dipenuhi dengan bos besar. Sudah pasti kopi yang diminum adalah kopi dari biji asli. Kedua suami istri itu duduk di ayunan yang ada di balkon sambil menunggu Stefan menghabiskan kopinya. Kedua orang itu keluar rumah bersama-sama dengan Stefan yang mengantarkan Olivia ke toko terlebih dahulu. Setelah itu baru Stefan melaju ke arah kantor. Bab 403. Reiki menunggu kedatangan Stefan di depan pintu gedung. Senyumnya merekah ketika dia melihat sosok Stefan. Aku pikir hari ini kamu nggak ke kantor. Reiki mengikuti Stefan yang melangkah masuk dengan para bodyguards lelaki itu yang berdiri di sisi pintu masuk gedung. Kalau aku nggak ke kantor dan biarkan kamu yang mimpin rapat, kamu bakalan berisikin aku sepanjang hari dan bilang kamu hutang sama aku di masa lalu makanya sekarang menderita untukku. Kamu lumayan tahu diri karena tahu selama ini kamu selalu mempekerjakan aku. Stefan meliriknya sekilas dan berkata, aku itu sedang memberikan tempat buat kamu unjuk diri. Kalau bukan karena aku, memangnya kamu bakalan dihargai sama keluargamu. Keluarga Ardaba yang masih berusia muda tidak kalah dengan para keturunan keluarga Aditama.
Reiki bisa lebih unggul dibandingkan para saudaranya yang lain karena kemampuannya dan juga dia menjalin hubungan baik dengan Stefan. Dia menjadi salah satu orang penting di Aditama Group. Reiki merupakan putra dari orang yang bukan merupakan keluarga utama Ardaba dan menjadi keponakan paling penting di sana. Karena itu Reiki memiliki posisi yang cukup tinggi di keluarganya sendiri, tetapi dia tidak tertarik dengan posisi penerus keluarga Ardaba dan mendapat kepercayaan dari Tuan Muda Ardaba. Keduanya memiliki hubungan seperti saudara kandung. Reiki terkekeh dan berkata, "Kamu lagi didik aku jadi sumber informasi kamu. Kebetulan aku suka keramaian dan gosip, kamu membiarkan aku mengurus masalah pribadi yang merupakan gosip hangat. Kali aja, suatu hari nanti aku butuh uang, aku bisa membeberkan berita tentangmu yang bisa membuatku mendapatkan uang." Keduanya berjalan masuk ke dalam lift. "Kalau kamu serahkan semua harta kamu ke aku, saat itu baru kamu bisa kekurangan uang. Kalau enggak, kamu enggak bakalan kekurangan uang." Reiki memang suka melihat keramaian dan senang melihat hal yang menyangkut diri Stefan. Sebenarnya lelaki itu cukup dapat dipercaya dan membuat Stefan sangat percaya dengan lelaki itu. Dia tidak pernah membongkar rahasia Stefan pada siapapun tanpa seizin Stefan sendiri. Aksa pernah mengusir Reiki berkali-kali, tetapi dia tidak pernah berhasil mengusirnya. Entah ada berapa banyak orang yang ingin membuat Reiki mabuk dan mengorek informasi dari mulut lelaki itu, tetapi semuanya gagal dan sia-sia saja. "Uang kamu itu nggak akan bisa habis selama 7 turunan. Masih mau aku kasih ke kamu? Gimana? Kemarin Serungga mergokin orang selingkuh. Di dalam lift cuma ada mereka berdua sehingga Reiki bertanya dengan terang-terangan. Kenapa nggak panggil aku buat bantuin? Bikin aku mimpi semalaman saja." Bagi orang yang senang dengan gosip, tentu saja hal yang paling sulit jika dia tahu di mana ada gosip tetapi dirinya tidak bisa ikut melihat dan menontonnya. Itu noteinya Sanjaya Group. "Kamu bakalan menarik perhatian orang kalau ke sana, siapa tahu hari ini ada yang menulis berita tentangmu," kata Stefan. "Cara bicaramu seakan-akan kamu nggak bakalan menarik perhatian saja," balas Reiki. "Aku dandan." Reiki terdiam karena dia tidak kepikiran dengan hal tersebut. "Berantem enggak?" "Iya." "Seru enggak?" Stefan meliriknya lagi dan mendapati wajah penuh ingin tahu milik Reiki dan membuatnya tertawa sambil berkata, "Seru, kakak ipar aku ternyata ratu layar lebar. Sandiwaranya luar biasa bagus, kemampuan berantemnya nggak kalah sama Olivia-nya aku." "Wah, sudah jadi Olivia-nya kamu. Lalu memangnya punya kamu? Kasih aku satu keberanian yang luar biasa besar, aku juga nggak bakalan berani bawa dia pulang ke rumah. Dia benar-benar pintar berantem. Pernah latihan bela diri." "Wah, Stefan, kamu benar-benar menemukan harta karun. Nenek Sarah memang nenek kandung kamu makanya bisa kasih perempuan yang begitu baik padamu. Aku teringat dengan kamu yang datang ke kantor dengan wajah suntuk setiap nenek bawelin kamu tentang Olivia. Aku juga hebat, kenapa nenek Sarah nggak kenalin perempuan baik ke aku?" "Oh iya, Junia bisa berantem nggak?" tanya Reiki. Bab 404. Stefan terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. Dia menatap Reiki dengan sorot datar. Reiki hanya mengelus hidungnya dengan ekspresi malu dan berkata, "Aku mendadak jadi berharap pada perjodohan aku dengan Junia. Sudah aturin pertemuan kalian di Sabtu sore. Tempatnya kamu yang tentuin dan setelah itu kasih tahu aku. Aku minta Olivia buat kasih tahu Junia ke sana. Berarti lusa." "Stefan, coba kamu lihat aku yang sekarang ganteng nggak? Di wajahku ada jerawat. Kumis aku panjang." Keduanya tiba di lantai paling atas gedung. Stefan bergegas melangkah keluar ketika pintu lift terbuka. Reiki buru-buru mengikuti langkah lelaki itu. "Pak Stefan, Pak Reiki," sapa selfie sambil berdiri ketika melihat kedua atasannya. Kedua lelaki itu mengangguk sebagai respons untuk sapaan asistennya itu. Setelah masuk ke ruang kerja Stefan, lelaki itu menunjuk pintu ruang istirahatnya dan berkata, "Di kamar itu ada cermin, kamu ngaca saja sendiri." Reiki menarik kursi dan duduk di depan meja kerja milik Stefan sambil tertawa dan berkata, "Aku cukup percaya diri dengan wajahku. Asalkan Junia melihatku, aku jamin dia pasti langsung jatuh cinta. Olivia sampai sekarang saja belum benar-benar terpesona dengan wajahku. Junia dan dia itu sahabatan, hobi dan sifat pasti nggak beda jauh."
Kamu jangan menjatuhkan kepercayaan diriku dong, ada mak comblang seperti kamu gitu memangnya. Seharusnya kamu memuji Junia sampai ke langit ketujuh, kata Reiki. Kalau dia di langit, berarti kamu mau dijodohin sama hantu. Reiki hanya membuka mulutnya tetapi tidak ada kalimat yang keluar dari bibirnya. Sesaat kemudian dia berkata, Stefan, kalau kamu nggak mau ngomong nggak apa-apa, sekali ngomong langsung menusuk sampai ke ulu hati. Aku bisa dibuat mati dengan kalimat kamu. Kamu atur orang untuk bantu aku pantau Roni dan keluarganya beserta Yeni dan keluarganya juga. Dia juga sudah mengajukan cerai dengan kakak iparku. Orang brengsek seperti dia pasti akan beralasan waktu cerai. Tenang saja, sudah aku atur untuk pantau mereka. Lalu untuk apa kamu masih duduk di sini? Nggak ada yang lain lagi. Tanya Reiki yang merasa tidak akan puas jika belum mengorek semua informasi. Stefan ingin sekali melempar pemuda ini keluar. Melihat Stefan yang sudah tidak berbicara lagi akhirnya Reiki tertawa dan berkata, oke, kita bicarakan hal tentang pekerjaan saja. Kamu mau kopi? Sudah minum. Benar juga, kamu ada istri dan ada yang jagain kamu. Nggak perlu khawatir kelaparan dan kehausan, Reiki yang sudah terbiasa hidup lajang dan sendiri mendadak juga ingin mencari seorang tambatan hati dan menikah. Dia ingin coba untuk hidup dengan istri. Reiki meninggalkan ruangan tersebut setelah keduanya selesai membicarakan masalah tentang pekerjaan. Stefan melirik ke arah jam dan ternyata masih tersisa waktu 10 menit menjelang rapat. Dia memanfaatkan waktu kosong tersebut untuk menghubungi Daniel. Daniel tertawa di seberang telepon sana dan bertanya, Stefan, ada perhatian baik apa nih? Aku yang mau minta kamu perhatiin. Perhatiin kakak ipar kamu. Hari di mana dia datang melamar pekerjaan, aku sudah menerima dia karena kamu. Sudah ada yang mulai menebak-nebak hubungan aku dengan dia. Selama di kantor ini anak-anak kantor mengucilkan dia. Kalau kamu minta aku buat perhatiin dia lagi, aku rasa dia akan mengundurkan diri karena dimusuhi satu kantor. Sebagai seorang pemimpin di Lumanto Group, tentu saja Daniel tahu apa yang terjadi pada Odelina ketika bekerja di kantor. Dia tidak lagi membela perempuan itu karena khawatir akan semakin memperparah keadaan. Kamu bilang masa uji coba berapa lama? 3 bulan. Bab 405. Yang paling penting itu dia terlalu gemuk. Aku minta dia setiap hari lari di taman 5 putaran sebelum mulai kerja. Kalau nggak sampai 5 putaran, dia nggak boleh ke kantor. Aku paksa dia diet dengan cara seperti itu, kalau cuma 1 bulan hasilnya nggak akan kelihatan makanya aku bilang 3 bulan. Stefan terdiam lagi. Ternyata Daniel ikut campur cukup banyak, setelah memberikan pekerjaan, dia masih memperhatikan masalah berat badan Odelina. Benar-benar majikan paling baik. Daniel, masa uji coba 1 bulan saja. Setelah 1 bulan naikkan gaji dia. Kalau kamu merasa kemampuan dia nggak sebanding dan nggak mau tambah gaji, tambahan dia aku yang keluarkan. Sekarang dia hanya staf akunting biasa, mau tambah seberapa pun tetap nggak akan bisa terlalu banyak. Palingan hanya tambah 2 juta saja. Memangnya uang segitu bisa untuk apa memangnya? Dengan suara berat Stefan berkata, 2 juta buat kamu nggak ada apa-apanya, tapi buat karyawan biasa itu sangat berguna sekali, kakak aku lagi siap-siap bercerai dan dia mau mendapatkan hak asuh anak. Begitu pekerjaannya stabil dan penghasilannya juga tetap, dia ada kemampuan untuk memperebutkan hak asuh anak. Dulu dia sebagai manajer keuangan di Wilen Elektro, kemampuannya sudah pasti ada. Sekarang dengan menjadikan dia karyawan biasa saja, sudah cukup membuatnya tersiksa. Setelah masa uji coba, harusnya nggak keterlaluan kalau menambahkan gajinya. Aku juga nggak kekurangan uang, nggak perlu pakai uang kamu buat gantiin. Daniel tidak seperti Reiki yang menyukai gosip dan dia mudah menangkap poin pentingnya. Mendengar Stefan menyebut Odelina dengan kakakku, membuat Daniel tidak merasa terkejut. Perempuan itu adalah kakaknya Olivia yang merupakan istrinya Stefan, wajar kalau Stefan memanggil Odelina dengan sebutan kakak. Terima kasih, Daniel. Terima kasih apaan? Odelina itu karyawan aku. Dia bekerja buat aku, jadi sudah pasti aku harus kasih gaji. Dia sudah mau cerai. Suaminya berselingkuh. Dulu ketemu dia 2 kali dan dia selalu bawa anaknya sendiri di jalan. Pertemuan kedua kalinya dia lagi beli banyak sekali barang-barang. Telepon suaminya,
Tapi suaminya nggak mau jemput dia. Dari sana aku tahu kalau suaminya ada sesuatu. Hubungan suami istri yang baik, suaminya pasti akan menjemput sang istri jika tahu istrinya membeli barang yang cukup banyak. Ditambah istrinya membawa anak berbelanja, suaminya pasti akan datang lebih awal. Stefan, tenang saja. Dia kerja di kantorku maka aku nggak akan mengusirnya, kecuali dia sendiri yang mengajukan untuk mengundurkan diri. Aku tenang selama dia kerja di kantor kamu, aku mau siap-siap rapat. Aku akan traktir kamu makan di rumahku lain kali. Biar kamu cobain masakan istriku. Masakan dia enak sekali. Akhirnya kamu bersedia biarkan kami lihat wujud asli dia, goda Daniel. Dia pernah bertemu Olivia sekali, tetapi hanya melihat punggung perempuan itu saja. Dia cukup penasaran dan ingin melihat wajah Olivia apakah cantik atau tidak. Bisa-bisanya dalam waktu 2 bulan saja bisa membuat Stefan luluh. Stefan hanya tertawa dan tidak berbicara. Dia memutuskan sambungan telepon Daniel terlebih dulu. Kamu mau cerai dengan Odelina? Tanya ayahnya Roni yang menatap putranya dengan mata melebar. Bukannya sudah sepakat kalau mau melanjutkan pernikahannya demi Russell? Lanjut ayahnya lagi, Roni hanya menunduk dan sibuk merokok. Ibunya Roni datang dan duduk di samping suaminya sambil menggendong Aiden. Jangan teriak-teriak, nanti Aiden terkejut, ujar perempuan itu mengingatkan. Lalu dengan suara lembut dia bertanya pada Roni, Roni, kenapa tiba-tiba minta cerai? Kalian berantem lagi? Atau karena masalah kemarin makanya Odelina ribut sama kamu? Bab 406, Russell, nggak apa-apa kan? Setelah ibunya Roni melakukan hal itu, dia teringat dengan cucunya ketika pulang. Aiden yang demam sudah cukup membuat mereka sekeluarga khawatir dan tidak tenang. Demamnya yang naik dan turun terus membuat mereka kepikiran. Russell lebih kecil 1 tahun dibanding Aiden. Kalau dia tertular, tidak bisa dibayangkan bagaimana keadaannya. Aku nggak pulang jadi nggak lihat Russell. Harusnya nggak apa-apa. Tadi di sekitar rumah, aku ada lihat Odelina kerja. Odelina sudah memukul dia dan Yeni kemarin, bisa-bisanya perempuan itu bersikap seperti tidak terjadi apa-apa dan berangkat kerja. Roni jauh lebih mending dibanding Yeni yang masih di hotel karena tidak berani keluar untuk bertemu orang-orang. Wajahnya terdapat jejak 5 jari yang masih belum pudar, kemarin malam setelah Odelina dan Olivia pergi, Yeni langsung menangis hebat sambil memeluknya dalam waktu yang cukup lama. Katanya dia seperti itu karena Roni. Tangisan perempuan itu membuat Roni merasa hatinya sakit. Dia semakin yakin dengan keputusannya untuk cerai. Baguslah, Mama juga jadi tenang. Setelah melakukan itu, Mama merasa nggak enak hati karena Russell adalah cucu kandung Mama juga. Mamanya yang tega meninggalkan anak sekecil Russell dan berangkat kerja. Ibunya Roni melimpahkan semua kesalahan di diri Odelina. Roni, kamu kasih tahu Mama kenapa harus cerai sekarang juga. Roni mengisap rokoknya lalu mendongak dan melihat kedua orang tuanya sambil berkata, aku dan Yeni kemarin malam menginap di hotel. Odelina telepon aku dan Yeni pikir dia ada masalah genting makanya mencariku, jadi dia angkat teleponnya. Tapi ternyata Odelina datang ke hotel dengan membawa adiknya. Mereka berdua mergokin aku dan Yeni. Setelah kami ribut, Yeni dipukul dengan cukup kuat sama Odelina. Sekarang dia masih di hotel karena nggak berani keluar dan ketemu orang. Ma, aku nggak mau lagi ribut sama Odelina. 1 hari pun nggak mau, aku mau cerai. Kedua orang tuanya terdiam, kemudian ayahnya berdiri dan langsung melayangkan 1 tamparan di wajah anaknya. Roni tidak menyangka ayahnya akan memukulnya, kamu ngapain? Ibunya bergegas meletakkan Aiden dan bangkit untuk menarik lengan suaminya. Dia tidak membiarkan suaminya memukul Roni lagi. Roni waktu itu sudah bilang kalau dia nggak suka dengan Odelina. Dia hanya bertahan demi Russell saja. Bentuk Odelina yang sekarang benar-benar nggak pantas bersanding dengan Roni. Dia sudah mengkhianati keluarganya. Memangnya salah aku memberikan pelajaran buat dia? Dengan penuh emosi ayahnya bertanya, kalau sekarang cerai, lalu Russell gimana? Dia itu cucunya keluarga kita. Tamparan yang dia berikan pada putranya bukan sedang menyalahkan Roni yang selingkuh atau berkhianat dengan pernikahannya. Dia marah karena putranya terlalu buru-buru dan tidak memikirkan cucunya. Russell pasti akan sama aku karena dia anakku. Odelina nggak ada kemampuan buat merawat Russell, papa tenang saja, aku nggak akan buat papa.
Kehilangan cucu. Nanti papa dan mama kalau nggak mau tinggal sama aku akan bawa Russell ke sini saja. Kalian jaga Aiden dan Russell, keduanya jadi ada teman main. Tunggu sampai Russell masuk sekolah, dia bakalan bersama dengan Aiden. Kalian tenang saja, hak asuh Russell nggak akan jatuh ke tangan Odelina. Meski Odelina sudah memiliki pekerjaan, dia baru saja bekerja dan belum mendapat gaji. Memangnya apa yang bisa dia lakukan? Roni sudah meminta orang untuk mencari tahu posisi pekerjaan Odelina di Lumanto Group. Setelah itu dia akan menghasut rekan kerja perempuan itu untuk membuat Odelina melakukan kesalahan di pekerjaannya dan akhirnya dikeluarkan dari kantor. Meskipun Olivia akan membantu kakaknya, penghasilan Odelina juga tidak bisa membuat perempuan itu mendapatkan hak asuh Russell. Oleh karena itu Roni tidak khawatir akan tidak mendapatkan Russell. Walaupun dia tidak memiliki waktu untuk mengurus anaknya, dia rela mengirim Russell ke rumah orang tuanya dan tidak membiarkan Odelina membawanya. Bab 407. Roni sudah benar-benar yakin ingin cerai. Dia dan Yeni juga sudah berjalan terlalu jauh dan akhirnya ketahuan oleh Odelina. Dengan sifat yang dimiliki oleh Odelina, dia tidak mungkin diam dan terima begitu saja. Roni, setelah kamu dan Odelina menikah, kamu yang kerja dan mencari uang sedangkan Olivia nggak ada penghasilan sama sekali. Kalau mau cerai, kalian tinggal urus administrasi perceraian dan langsung minta dia bereskan pakaiannya dan pergi. Barang lainnya jangan izinkan dia bawa pergi. Perceraian sudah menjadi sesuatu yang sudah pasti. Kalau begitu maka sebaiknya mengurangi kerugian dari perceraian tersebut. Nggak mungkin kalau dia nggak bawa pergi apapun, kecuali dia sendiri yang nggak mau. Setelah menikah dia nggak kerja, tapi semua penghasilan aku jadi harta bersama. Begitu dia mengajukan cerai, maka aku harus bagi setengah harta ke dia. Meski rumah itu aku yang bayar setelah menikah, karena penghasilan kami jadi harta bersama jadi dia juga ada bagian. Setelah menikah meski rumah nggak jadi milik Odelina, aku tetap harus kasih dia uang kompensasi. Aku sudah hitung-hitung dan nggak begitu besar nominalnya. Uang renovasi rumah dia yang bayar, dia pernah bilang kalau cerai, aku hanya perlu kembalikan biaya renovasi saja. Uang renovasi ditambah dengan peralatan rumah totalnya 840 juta. Semuanya Odelina yang bayar, tapi aku sudah pernah bilang sama dia kalau aku nggak akan mau kembaliin biaya renovasi. Karena uang itu dia yang dengan suka rela bayar, bukan aku yang paksa. Jadi aku nggak mau kembaliin. Mana ada orang kembalikan uang renovasi. Nggak perlu peduliin dia. Terserah dia kalau mau ribut. Kamu sudah hitung harta kamu setelah menikah. Kalau memang Narus kasihin sebagian, kamu mau kasih berapa? Sekitar 400 juta. 400 juta, seru ibunya. Nggak boleh. Roni, kamu nggak boleh kasih dia 400 juta. Setelah menikah saja dia nggak ada kasih uang sedikit pun. Kenapa kamu harus kasih dia uang sebanyak itu? Kasih dia 4 juta saja. Lihat dia mau atau enggak, Roni juga tidak ingin memberikan uang pada perempuan itu. Hanya saja Roni terlalu mendadak mengajukan cerai. Dia tidak sempat memindahkan semua harta kekayaannya. Oleh karena itu dia hanya bisa mendiskusikan dan berbicara dengan Odelina dengan baik-baik. Kalau tidak bisa, maka mereka akan proses secara hukum. Kamu selingkuh dan langsung ketahuan oleh Odelina, kalau begitu bisa merugikan kamu. Seperti kamu yang nggak mendapatkan apapun. Tanya papanya. Dengan tidak tahu malu Roni berkata, "Pa, ada banyak sekali lelaki yang selingkuh, ada berapa yang cerai dan nggak dapat apa-apa. Aku dan Odelina nggak ada tanda tangan kontrak sebelum menikah, secara hukum juga nggak menetapkan sisi yang berselingkuh yang harus kehilangan kekayaan. Hanya saja orang-orang itu menganggap karena dirinya yang salah sehingga mereka yang harus mengalah dan menyerahkan semua harta kekayaannya. Ada berapa banyak lelaki yang jauh lebih kaya darinya dan berselingkuh. Tidak ada satupun dari mereka yang cerai dengan keluar tidak membawa apa-apa. Hanya saja karena aku yang selingkuh dan Odelina yang mengajukan cerai sehingga membuat dia menjadi pihak yang dirugikan. Kita harus sedikit menaruh perhatian dari sisi harta saja pada dia." Ibunya tampak tidak mengerti, dia hanya tahu kalau putranya harus membagi uang pada Odelina. Dia sangat tidak rela kalau anaknya harus bagi harta dengan perempuan itu. Memangnya harus kasih uang berapa banyak? Roni, kalau enggak, jangan cerai saja gimana?
Kamu lihat sendiri seberapa banyak kerugiannya kalau kamu cerai. Kamu mengaku salah saja sama dia dan janji kalau nggak akan melakukan kesalahan yang sama. Walaupun nggak bisa balik seperti awal, setidaknya nggak perlu cerai. Dia sayang sama Russell, mungkin saja dia setuju nggak cerai demi Russell. Ada banyak sekali perempuan yang ketahuan suaminya selingkuh tapi memilih bersabar demi anak mereka sendiri. Ibunya Roni merasa hal yang serupa juga akan terjadi pada Odelina. Cerita bersambung.